Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat saudara dan saudariku seiman, semoga kita selalu bisa menegakkan keadilan, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, agar kita pun selalu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa di share, di like, terutama subscribe-nya ya, karena seandainya channel ini pun diizinkan oleh Allah untuk berkembang, insya Allah 60% hasil dari channel ini akan disumbangkan untuk yatim piatu dan panti jompo. Pada kesempatan ini saya masih ingin mengangkat tentang isu kematian 6 syuhada pengawal imam besar kita, yaitu Habib Rizik, yang mana saudara-saudara kita telah gugur dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawal imam besar kita. Saudara-saudara kita gugur dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Menurut pantauan atau laporan dari Polda Metro Jaya, bahwa telah terjadi baku tembak antara Polda Metro Jaya dengan Laskar 6 syuhada ini ya. Tetapi secara fakta real di lapangan ini sungguh sangat mengejutkan atau mengenaskan, apalagi setelah kita lihat bagaimana kondisi atau keadaan ke-6 jenazah saudara kita, yaitu 6 syuhada pengawal imam besar Habib Rizik Syihab. Dan sungguh-sungguh ini seperti sebuah pembantaian, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh gerombolan PKI kepada jenderal-jenderal yang kita cintai. Dan ini mengingatkan kita kepada gerakan G30 SPKI. Dan bagi para pelaku-pelaku, siapapun itu, mereka yang mengetahuinya tapi mereka pura-pura tidak mengetahuinya, maka dengan itu Anda sekalian bersiap-siaplah menerima azab dari Allah. Seandainya Anda mengetahui tapi Anda tidak pura-pura tidak mengetahuinya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana carut-marutnya hukum di negeri kita ini, hukum yang tidak adil, hukum yang amburadul. Dan kepada Pak Jokowi sebagai presiden di NKRI ini, saya sebagai masyarakat Anda, saya sangat miris hati saya. Jangankan Anda ingin mendukung pengusutan tentang ke-6 syuhada ini, mengucapkan bela sungkawa saja Anda tidak bisa, Pak Jokowi. Begitu juga kepada Fadil Imron sebagai Kapolda Metro Jaya.
kepada Dudung sebagai Kodam Jaya ataupun Kapolri, siapapun kalian tidak ubahnya sama seperti kami, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Dan saya peringatkan kepada kalian semua bahwa kita semua ini nantinya akan mati, akan berakhir di liang lahat. Jadi jabatan apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kalian, jika kalian tidak menjalankan dengan sejujur-jujurnya dan dengan seadil-adilnya, maka kalian bersiap-siaplah menerima azab. Terutama kepada Anda, Fadil Imron. Ya, Anda seorang Kapolda, tapi pernyataan Anda itu pelin-pelan. Anda mengatakan terjadi baku tembak dengan Laskar FPI, tetapi di pengakuan Anda yang kedua, Anda mengatakan ada perlawanan dari ke-6 syuhada setelah kalian bawa. Kalian boleh luput dari hukum dunia, kalian boleh tipu menipu, kalian boleh memfitnah, tetapi kalian tidak akan lepas dari hukum Allah. Camkan itu baik-baik. Siapapun pelakunya, siapapun orang yang mengetahui tentang pembunuhan ke-6 syuhada ini, jika betul pernyataan Kapolda Metro Jaya, saya salah satunya orang yang sudah mengkaplingkan nyawa saya untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Camkan itu baik-baik. Siapapun pelakunya, siapapun yang mengetahuinya, jika benar pernyataan Anda, Fadil Imron, mari saya menantang Anda untuk bermuhabalah dengan saya. Jika benar pernyataan Anda itu, jika benar ke-6 syuhada itu tidak ada penyiksaan, ya, karena saya sudah mengaplingkan nyawa saya untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, untuk mendapatkan keadilan atas saudara-saudara kami yang telah dibunuh di kilometer 50. Maka siapapun pelakunya, siapapun yang mengetahui tentang kejadian itu, siapapun yang membuat pernyataan, siapapun yang berkomentar di luaran sana atau di channel-channel YouTube lainnya, saya tantang kalian semua untuk bermuhabalah kepada saya dengan pernyataan kalian bahwa terjadi tembak menembak dengan ke-6 syuhada atau dengan ke-6 pengawal imam besar kami, Habib Rizik Syihab. Jika kalian bertanggung jawab dengan pernyataan kalian, kenapa kalian tidak berani bermuhabalah dengan kami kaum muslimin? Tidak usah dengan keluarga korban, saya akan menyumbangkan nyawa saya untuk bermuhabalah kepada kalian. Camkan itu baik-baik. Kalian boleh memfitnah di luaran sana, ya kan? Kalian boleh membuat pernyataan-pernyataan A, B, C, D, E, tapi itu tidak berarti bagi kami. Terutama Anda, Fadil Imron, ya. Saya tantang Anda untuk bermuhabalah dengan saya. Bahwa Anda menyatakan terjadi tembak menembak dengan ke-6 Laskar
FPI dan dengan pernyataan otopsi dari pihak kalian bahwa tidak ada penyiksaan terhadap gugurnya keenam syuhada atau saudara-saudara kami itu, maka saya siap mengkaplingkan nyawa saya untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Pesan saya kepada Anda, Fadil Imron atau Dudung, Pak Dudung ya. Ketika kalian diamanai sebuah jabatan, saya berharap Anda mengingat bahwa Anda akan mati. Bahwa Anda itu tidak selamanya menjadi Kapolda, tidak selamanya menjadi TNI, tidak selamanya menjadi presiden. Jadi kalian sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat, kalian telah zolim. Kalian telah membunuh saudara-saudara kami. Tapi kalian juga masih memfitnah saudara-saudara kami yang telah gugur itu. Maka saya tantang siapapun di antara kalian untuk bermuhabalah kepada saya untuk mencari kebenaran. Siapa yang benar di antara kalian atau keenam syuhada saudara-saudara kami itu. Saya mewakili dari pihak keluarga korban. Meskipun mereka bukan saudara kandung saya, tapi mereka adalah saudara seiman saya. Silakan bagi siapapun yang melihat pernyataan saya ini di channel YouTube saya, silakan kompir dengan saya. Siapapun yang berani, ya. Karena apapun yang kalian ceritakan di luaran sana itu tidak mempan bagi kami yang mengetahui kondisi keenam jenazah saudara-saudara kami itu. Jadi siapapun orangnya yang suka berkoar-koar di luaran sana mengatakan tidak ada penyiksaan terhadap keenam syuhada itu adalah bullshit, omong kosong doang, hoax. Dan saya peringatkan kepada pelaku penembakan keenam syuhada itu ataupun orang yang mengetahui tentang rencana pembunuhan itu, berhati-hatilah kalian, karena azab Allah itu sungguh pedih. Jangan sampai nanti kalian sedikit-sedikit selalu menyalahkan FPI. Karena ini semua hanya sekedar pengalian isu untuk menghindari perilaku-perilaku keji, kezoliman yang telah kalian lakukan terhadap saudara-saudara kami. Ingat, azab Allah itu akan sampai kepada kalian nantinya jika kalian terus-terus zolim terhadap masyarakat kecil. Sungguh miris melihat hukum di negeri kita ini. Jadi saya sampaikan kepada saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, marilah kita berdoa selalu semoga pelaku penembakan keenam syuhada atau orang-orang yang mengetahui rencana pembunuhan itu agar azab Allah cepat sampai kepada mereka dan Allah selalu menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Karena Allah lebih ridho hancur luluh lantak bangunan Ka'bah dan hancur satu persatu
batu bangunan Ka'bah dibandingkan dengan bertumpahnya darah seorang muslim. Allah lebih ridho melihat kehancuran bangunan Ka'bah daripada tertumpahnya darah seorang muslim akibat dibunuh atau dibantai. Begitu mulia darah seorang muslim ini, saudara dan saudariku. Maka Allah sangat membenci dan akan mengazab orang-orang yang telah membunuh seorang muslim, ada menumpahkan darah seorang muslim. Karena membunuh seorang muslim itu sama saja membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi saya sarankan kepada penegak-penegak hukum di negeri ini, kalian sama seperti kami akan mati. Jadi saya berharap kalian jangan terlalu zolim dengan jabatan, dengan baju yang kalian pakai. Karena azab itu akan selalu datang menghampiri kalian ketika kalian diberi amanah jabatan, tapi kalian zolim terhadap masyarakat kecil. Dikit-dikit tangkap, dikit-dikit periksa, dikit-dikit bantai, dikit-dikit bunuh. Kalau seperti ini negeri kita, lebih bagus tidak usah ada pengadilan, tidak usah ada hukum. Siapa yang bersalah tembak aja kalau gitu. Ini orang bermimpi diperiksa. Ini hukum macam apa di negeri ini nih? Orang bermimpi kok diperiksa. Kalau anak PAUD, anak TK nggak apa-apa ya kan? Karena anak PAUD, anak TK itu masih bodoh, belum pernah belajar. Dan kepada orang-orang yang punya sakit isi kepalanya atau punya penyakit hati, sehingga orang bermimpi pun dilaporkan ke Kapolda. Ya, jangan-jangan besok ada orang mimpi naik kambing diperiksa juga. Kan lucu negeri ini jadinya. Orang mimpi diperiksa. Emangnya ada hukum tentang memeriksa orang bermimpi? Ini negeri ini banyak orang sekolah tinggi-tinggi, tapi seolah-olah negeri ini hanya kumpulan seonggok kumpulan anak TK dan anak PAUD. Karena dipenuhi dengan orang-orang yang punya penyakit isi kepala dan punya penyakit hati. Ya seperti ini jadinya negeri ini. Jangan-jangan besok saya bermimpi naik kambing pun kalian periksa ya kan? Jadi tugas Kapolda itu cuma meriksa orang-orang yang bermimpi aja. Nanti orang bermimpi cerita masukkan channel YouTube, periksa. Itu tugas Polda berarti ya. Jadi kan lucu. Jadi bahan tertawaan orang negara-negara lain kalau seperti ini cara hukum kita. Jangan-jangan nanti ada kebakaran di Makobrimob, dibilangnya apinya dari EPI. Nanti ada mobil aparat penegak hukum ditumbur oleh kereta api, nanti dilaporkan juga. Jangan-jangan kereta apinya dari kereta api EPI. Nanti ada yang mati kena serangan jantung. Nanti ada pula yang melaporkan, jangan-jangan mati kena serangan jantung karena dikejutkan oleh anggota PI pula ya kan? Kan lucu hukum negeri ini. Negeri ini sudah seperti negeri dongeng, negeri hoax, ya kan? Nanti ada mobil aparat hukum terguling, ada pula yang laporkan ini gara-gara menghindari mobilnya EPI pula.
Jadi semua itu FPI yang melakukan. Dan ingatlah kalian, para pembenci-pembenci ulama, para pembenci-pembenci orang yang ingin menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Azab Allah itu lebih pedih daripada azab dari manusia. Kalau manusia paling tak suka sama orang, pukul, ya kan? Tapi azab Allah kalian akan merasakannya. Kezoliman kalian akan Allah balas. Camkan itu baik-baik. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah berhenti untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah diam ketika melihat kezoliman. Jangan pernah diam ketika para ulama-ulama kita dizolimi oleh rezim ini, oleh hukum ini, oleh siapapun. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Kedudukan ulama itu Allah tempatkan di urutan nomor 3. Karena ulama itu adalah penerus para nabi. Siapapun yang membenci ulama berarti mereka membenci perintah Allah, membenci penerus para nabi. Dan saya ingatkan juga kepada aparat-aparat penegak hukum, ya. Jika kalian itu manusia, kalian mempunyai, ya kan, pri kemanusiaan, maka kalian akan berpikir jabatan presiden itu tidak seumur hidup, jabatan Kapolda itu tidak seumur hidup, jabatan Pangdam Jaya itu tidak seumur hidup, jabatan Polri itu tidak seumur hidup. Coba kalian itu berpikir, bagaimana seandainya anak-anak kalian yang ditembak mati? Sudah anak kalian mati, difitnah pula, dizolimi pula hukumnya. Dibilang anak-anak kalian yang ingin menembak aparat hukum. Terus difitnah pula, tidak ada penyiksaan terhadap anak-anak kalian. Makanya aparat hukum menembak mati atau membantai. Tapi jasadnya itu sungguh mengerikan. Jika memang tidak ada penyiksaan, mati tertembak, kenapa harus berkali-kali ditembak? Kenapa saudara-saudara kami kalian belah dadanya? Emangnya peluru itu bisa membelah dada dari atas sampai ke bawah? Itu berpuluh jahitan saudara-saudara kami yang kalian bedah itu. Jadi kalau tidak ada penyiksaan, itu adalah fitnah. Itu adalah kezoliman kalian. Karena peluru itu tidak bisa membelah dada dari atas sampai ke bawah. Jadi kelakuan kalian ini sebenarnya sungguh-sungguh na'udzubillah min zalik. Kalian telah melakukan fitnah yang sangat keji. Kalian pikir dengan perilaku kalian seperti ini tidak ada orang yang ingin memperjuangkannya. Kalian sama-sama makan nasi kayak kami. Kalian sama-sama manusia. Kalian sama-sama akan mati. Maka saya sarankan, siapapun di luaran sana yang suka mengata-ngatakan terhadap ke-6 syuhada ini bahwa tidak ada penyiksaan sebelum kematian mereka, dan mengatakan bahwa ke-6 syuhada ini yang ingin menembak atau ingin membuat keonaran kepada kepolisian,
saya salah satu orang yang sudah mengkaplingkan nyawa saya untuk bermuhabalah kepada kalian semua, siapapun di luaran sana. Jadi kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, marilah kita selalu mendoakan keenam syuhada ini sehingga mereka gugur sebagai syahid, dan semoga Allah menerima mereka di sisi Allah di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.